Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami Alkitab serta melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan mengulik dari Injil Markus pasal 14 ayat 3-9 dengan tema Gerakan Cinta untuk Yesus, gerakan cinta untuk Yesus. Dan bersama dengan kita telah hadir di studio Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Selamat datang, salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, terima kasih sahabat YKB, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk boleh terus-menerus sebagai narasumber untuk program Ngulik Alkitab, boleh tetap setia. Bapak Pendeta Nathanael Setiadi ini melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Kayu Putih dan juga Sekretaris 2 BPMSW GKI Sinwil, Jawa Barat. Sahabat, program Ngulik Alkitab kita mulai saja. Kita boleh belajar bersama-sama mendalami Alkitab dari bahan bacaan Markus 14 ayat 3-9 dengan tema gerakan cinta untuk Yesus. Namun sebelumnya kita mau berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh Tuhan persatukan dalam acara Ngulik Alkitab. Lihatlah kerinduan umat-Mu untuk belajar lebih jauh dari firman Tuhan, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebelum kami membahas bagian firman Tuhan hari ini, kiranya Roh yang Kudus boleh menyertai hamba-Mu, Pendeta Santi, dan juga para sahabat YKB di tempat mereka masing-masing, sehingga bagian Alkitab yang kami baca, yang kami ulik, itu sungguh boleh menjadi bagian di mana Tuhan menyapa setiap pribadi kami. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Baiklah sahabat, saya akan membaca dari Injil Markus 14 ayat 3-9 dan silakan para sahabat juga boleh menyimak, membaca Alkitab yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Markus 14 ayat 3-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Baiklah, Pak Pendeta, ini Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Yesus diurapi. Tema kita adalah gerakan cinta untuk Yesus. Saya mau mengawali dengan mau bertanya, bacaan kita Injil Markus ini bicara tentang Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan sebelum Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan sengsara. Sementara kita juga dapati dalam kitab Injil Lukas, begitu juga dalam kitab Injil Yohanes ada kisah yang serupa. Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa di Injil Lukas, lalu Injil Yohanes Yesus diberitakan diurapi ya oleh Maria di rumah Lazarus, saudaranya. Apakah kira-kira ini peristiwa yang sama? Dan apakah
Simon yang diberitakan dalam Injil Markus ini adalah juga sama dengan orang Farisi yang diberitakan di kitab Injil yang lain ataupun juga orang Farisi. Atau bagaimana Pak Pendeta melihatnya? Iya, baik. Terima kasih Pendeta Santi, sahabat YKB yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Injil Sinoptik ada 3 teks yang sama-sama mengisahkan tentang Yesus yang diurapi. Injil Matius pasal 26 ayat pertama sampai 13, Injil Markus pasal 14 tadi, dan juga Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Nah, kita perhatikan lebih dulu kisah dalam Injil-Injil Sinoptik ini. Nah, dalam Injil Matius dan Markus sama-sama dikisahkan bahwa peristiwa pengurapan Yesus oleh perempuan itu terjadi 2 hari sebelum hari Paskah. Sedangkan kalau kita membaca Injil Lukas, tidak disebutkan kapan persisnya peristiwa itu terjadi. Kalau kita mengikuti uraian kronologis Injil Lukas, tampaknya peristiwa pengurapan itu terjadi di awal-awal pelayanan Yesus. Sementara Injil Matius dan Markus justru di akhir pelayanan Tuhan Yesus. Nah, lebih lanjut dalam Injil Matius dan Markus, lokasi kejadian dinyatakan di Betania, di rumah Simon si Kusta. Sementara dalam Injil Lukas tidak dikisahkan tempatnya. Bisa jadi di Galilea justru, karena peristiwa sebelumnya terjadi juga di daerah Galilea. Nah, lalu tuan rumah dari peristiwa itu dikatakan yang pertama adalah Simon si Kusta. Sementara dalam Injil Lukas disebutkan juga Simon, tapi ada kata-kata orang Farisi. Begitu. Nanti kita akan lihat apakah 2 Simon ini orang yang sama atau berbeda. Lalu dalam Injil Matius dan Markus, perempuan itu tidak disebutkan namanya dan juga tidak disebutkan keterangan lebih lanjut. Hanya perempuan yang mengurapi Yesus. Tapi dalam Injil Lukas disebutkan embel-embel perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Ya. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa tampaknya memang ada 2 peristiwa yang berbeda antara yang dikisahkan oleh Injil Matius Markus dengan apa yang diceritakan dalam Injil Lukas. Nah, kita akan lihat lebih lanjut pada kisah sejenis versi Injil Yohanes. Nah, setting waktu dalam Injil Yohanes ini dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Terjadi di Betania, tapi spesifiknya di rumah Lazarus, tempat ia tinggal bersama dengan Maria dan juga Marta, saudara-saudaranya. Dan dikisahkan Maria lah yang mengurapi Yesus. Jadi dalam Injil Sinoptik ini, perempuan yang mengurapi Yesus ada perempuan yang kita nggak tahu siapa, katakanlah kita sebut sebagai perempuan anonim. Tapi dalam Injil Lukas ada perempuan yang berdosa. Bisa dikatakan mereka adalah orang luar yang datang ke tempat Yesus. Sementara dalam Injil Yohanes, yang mengurapi Yesus adalah Maria, yang notabene adalah bagian orang dalam yang menyambut Yesus di rumah mereka. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari 3 peristiwa itu, tampaknya ini masing-masing adalah peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita mencermati karakter dari para perempuan tadi, maka kita melihat betapa beragam perempuan yang mengurapi Yesus. Yang pertama adalah perempuan anonim, kita nggak tahu siapa dia. Tapi yang kedua adalah perempuan yang terkenal berbuat dosa. Dan yang ketiga, Maria. Kita tahu, dia adalah orang yang saleh. Orang yang mau duduk dengar-dengaran, mendengarkan pengajaran Yesus. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata karakteristik 3 perempuan tadi berbeda-beda. Bahkan ada yang bertolak belakang. Satu terkenal berbuat dosa, satu justru orang saleh. Nah, dari peristiwa ini, bukankah kita bisa belajar bahwa ternyata siapapun diri kita tidaklah menjadi penghalang. Masing-masing kita punya kesempatan yang sama untuk mengungkapkan cinta kita kepada Yesus. Jadi ada 3 perempuan kira-kira yang mengurapi kaki Yesus jika memang peristiwa itu berdiri sendiri-sendiri, begitu Pak Pendeta? Betul. Begitu ya. Betul. Nah, lalu kemudian kembali tentang penjelasan tentang jadi antara Simon ataupun Lazarus atau orang Farisi, apakah ada keterkaitan di antara mereka? Oke, baik. Jadi yang pertama adalah tentang nama Simon, ya. Dalam kisah pengurapan Yesus oleh sang perempuan dalam Injil Matius dan Markus, disebutkan dengan jelas bahwa tuan rumah
perjamuan itu adalah Simon si kusta. Lokasinya di Betania. Sementara dalam Injil Lukas, setting tempatnya tampaknya di Galilea, sekali lagi karena peristiwa sebelumnya juga mengisahkan setting Galilea. Dan tuan rumahnya adalah seorang Farisi yang bernama Simon. Nah, jadi dua tuan rumah peristiwa ini orang yang berbeda, sekalipun sama-sama bernama Simon. Lagi pula, bukankah nama Simon itu adalah nama yang cukup populer pada zamannya? Seorang murid Yesus juga bernama Simon, yang kemudian diberi tambahan nama Petrus, ya, si batu karang. Nah, sekarang kita beralih ke nama yang kedua, itu nama Lazarus. Lazarus dalam Perjanjian Baru ini sama dengan nama Eleazar dalam Perjanjian Lama, yang punya arti Allah telah menolong. Nah, dalam Injil Lukas ada seorang yang bernama Lazarus yang dikisahkan dia orang miskin. Tapi juga ada Lazarus yang dikisahkan dia tinggal di Betania, yang adalah saudara dari Maria Marta. Jadi tampaknya dengan melihat uraian tentang nama Lazarus ini, Lazarus ada dua, ya, sama seperti Simon. Ternyata ada beberapa orang bernama Simon. Pun demikian, ada beberapa orang bernama Lazarus. Ada Lazarus yang miskin, tapi juga ada Lazarus yang merupakan teman dekat Yesus, yang juga adalah saudara Maria Marta. Nah, dengan demikian, maka kita bisa mencermati Simon dengan Lazarus adalah pribadi yang berbeda. Pun Simon di Injil Markus dan Injil Lukas juga orang yang berbeda, karena setting tempatnya juga berbeda. Sedangkan dalam bacaan kita disebutkan tentang Simon si kusta. Iya. Kira-kira siapa orang ini dan mengapa Yesus berada di rumah Simon si kusta ini? Baik, terima kasih. Jadi Simon si kusta ini tampaknya dulu ia pernah mengidap penyakit kusta, dan saat peristiwa perjamuan makan yang diadakan oleh Simon, dia telah pulih. Sebab kalau Simon masih mengidap penyakit kusta, tidak mungkin ia ada di tempat yang terbuka, mengundang orang banyak pun juga tidak mungkin. Nah, ia telah sembuh, dan tampaknya ada kaitan dengan Yesus yang hadir pada waktu itu. Bukan tidak mungkin, Yesuslah yang menyembuhkan Simon dari sakit kustanya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata nama si kusta merupakan nama julukan untuk membedakan Simon yang satu dengan Simon yang lain. Sebab nama Simon sekali lagi adalah nama yang cukup akrab ya di kalangan orang Yahudi pada zaman itu. Dan kedekatan Simon ini dengan Tuhan Yesus tampaknya membuat Simon mengundang Yesus untuk hadir dalam perjamuan makannya. Dan terjadilah peristiwa perempuan yang datang di perjamuan itu kemudian mengurapi kaki Yesus. Baiklah Pak Pendeta, ini menarik ya. Ini baru bagian awal, kita akan melanjutkan di segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan dan bersama Bapak Pendeta Nathanael Setiadi sebagai narasumber bersama dengan kita. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Markus 14 ayat 3-9 dengan tema Gerakan Cinta untuk Yesus. Sahabat, dengan senang hati kami mengundang boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjutkan di segmen yang kedua ini ya, Pak Pendeta. Ya. Pada segmen yang pertama, Bapak Pendeta Adi telah menjelaskan bahwa ada 3 perempuan. Ya, karena kisah itu berdiri sendiri-sendiri, berarti ada 3 perempuan yang mengurapi Yesus. Khususnya dalam bacaan kita hari ini, Injil Markus pasal 14, ada tokoh perempuan yang tidak bernama, ya, anonim, yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Seperti apa persisnya minyak narwastu itu, Pak Pendeta? Iya, baik. Sahabat YKB, narwastu bisa dikatakan merupakan salah satu jenis rempah yang berharga yang disebutkan di Alkitab. Tanaman ini menurut penelusuran para ahli banyak tumbuh di daerah India Utara, tepatnya di daerah Himalaya, dan ukuran dari tanaman ini terbilang kecil dengan banyak bagian runcing yang tumbuh dari satu akar. Nah, bunga-bunganya sendiri berwarna merah muda. Nah, narwastu dapat digunakan untuk membuat minyak urapan karena aromanya yang begitu harum. Dan untuk menjaga supaya aromanya dapat tetap terhirup, dapat tetap segar, maka narwastu ini biasanya disimpan di buli-buli dari bahan pualam, ya, supaya aromanya tetap terjaga. Dan minyak narwastu ini banyak dipakai sebagai minyak untuk mengurapi raja maupun juga imam. Nah, minyak narwastu ini juga bisa digunakan sebagai parfum, sebagai obat, dan kelengkapan praktek keagamaan di daerah-daerah Timur Tengah. Nah, dalam bacaan kita tidak diberi penjelasan berapa besar atau seberapa berat minyak narwastu yang dibawa oleh perempuan anonim tadi. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes, di mana Maria itu membawa dikatakan setengah kati minyak narwastu. Jadi katakanlah buli-buli pualam itu mungkin ukurannya ya setengah kati atau 1 kati, kurang lebih seperti itu ya. Nah, 1 kati itu seberapa berat sih? Tentu ini ukuran yang tidak kita kenal. 1 kati setara dengan 654 gram. Jadi kalau setengah kati ya katakanlah 327 gram. Nah, tentang harganya, tadi dalam bacaan kita dikisahkan ada orang-orang yang mengkritisi, loh, itu kan minyak narwastu yang mahal kalau dijual seharga 300 dinar. Nah, ini tentu sebuah hal yang menarik untuk kita cermati lebih jauh. Dikatakan dalam Alkitab 1 dinar adalah upah seorang pekerja 1 hari. Nah, sementara kalau zaman sekarang 1 hari barangkali orang mendapat upah 150.000. Katakanlah konteks Jakarta, begitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan setengah kati itu katakanlah 300 dinar, maka bukankah itu berarti upah seorang pekerja ya selama setahun begitu, 300 hari dia bekerja. Kurang lebih 45 juta harga buli-buli pualam minyak narwastu yang dipakai oleh perempuan tadi. Dan saking murninya minyak narwastu ini, maka dan saking mahalnya juga, maka tidak sedikit orang ya supaya menghemat keberadaan minyak narwastu, lantas minyak narwastu yang ia punya dioplos dengan cairan biasa ya, dengan air, sehingga ya cukup awet. Dia bisa pakai untuk jangka waktu yang lama. Tetapi dalam bacaan tadi dikatakan perempuan anonim itu membawa minyak narwastu murni. Ya, ini untuk menegaskan bahwa minyak narwastu ini tidak dioplos dengan cairan yang lain. Tidak dicampur dengan yang lain, begitu ya. Iya. Perempuan anonim itu tidak menetesi kepala Yesus dengan minyak narwastu. Tetapi buli-buli itu dipecahkan di lehernya dan dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kira-kira apa artinya? Iya, ini menarik ya. Jadi minyak narwastu tadi kan dijelaskan minyak yang sangat mahal. Nah,
perempuan anonim tadi tidak segan-segan dalam mengungkapkan cintanya kepada Yesus, sehingga leher buli-buli polem itu dipecahkan dan minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Bukankah ini pertanda bahwa gerakan cinta yang dimiliki oleh si perempuan ini betul-betul diungkapkan secara total? Dan bagi si perempuan ini tidak perhitungan dalam pengertian seberapapun mahal minyak arwahstu ini aku ungkapkan, aku berikan kepada Yesus sebagai wujud cintaku, dan dia tidak perhitungan di sana. Dan bukankah sampai di sini kita semacam berefleksi, oh iya ya, ada kalanya ketika kita berusaha untuk mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan, kita suka berhitung, aduh, berapa rupiah nih yang sudah aku berikan. Tapi perempuan tadi tidak. Dia mengungkapkan cintanya yang begitu besar, dia tidak berhitung berapa besar harga minyak arwahstu itu, dia curahkan kepada Yesus. Nah, yang menarik adalah kalau dalam Injil Yohanes, Maria itu meminyaki bagian kaki Yesus dengan rambutnya. Tetapi perempuan anonim ini justru meminyaki kepala Yesus. Nah, ini tentu menunjukkan ada dua peristiwa yang berbeda, begitu ya. Nah, mengapa perempuan ini mengurapi kepala Yesus? Pengurapan minyak dengan minyak arwahstu biasanya dilakukan kepada raja dan juga kepada imam. Nah, ketika perempuan ini mengurapi kepala Yesus, maka perempuan ini mau mengajarkan kepada orang banyak dan juga kita bahwa Yesus telah menggenapi kerajaannya, telah menggenapi keimamannya dengan pengurapan yang ia terima. Selanjutnya, karena minyak arwahstu itu juga dipakai untuk meminyaki jenazah, dan kata-kata Yesus juga mengatakan bahwa perempuan ini mengurapi aku karena hari penguburanku. Maka ini juga menjadi penanda bahwa tidak lama lagi Yesus akan menjalani Via Dolorosa. Nah, hal berikutnya, orang yang diurapi adalah orang yang khusus. Jadi tidak semua orang diurapi. Itu berarti bahwa perempuan ini mau mengatakan bahwa ini loh orang yang dikhususkan bagi Allah. Mau menegaskan kemesiasan Yesus yang tidak lama lagi akan menempuh jalan sengsara untuk menggenapi karya keselamatan Allah. Artinya tindakan perempuan yang tidak disebutkan namanya itu adalah tindakan yang mulia, sampai tidak memperhitungkan nilai minyak arwahstu yang murni ini, begitu ya. Ada gerakan cinta kasih yang melatar belakanginya. Namun yang menarik, apa yang dilakukan oleh perempuan itu ternyata mengundang sebagian orang yang melihatnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Satu aksi dilatar belakangi oleh gerakan cinta ternyata belum tentu mendapat respon yang sama seperti motif yang dilakukan oleh perempuan yang tak bernama itu. Kira-kira mengapa ya itu bisa terjadi? Mengapa respon sebagian orang pada saat itu terkesan begitu ya? Entah terkesan kita sebut nyinyir atau apa, sehingga menjadi gusar justru. Iya. Jadi sahabat YKB, kita melihat di sini bahwa kenyataan hidup memang menunjukkan hal yang seperti itu. Bahwa selalu saja ada orang-orang yang bersikap nyinyir terhadap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Dan situasi ini bukan tidak mungkin terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Orang-orang yang nyinyir dalam bacaan kita tampaknya terbiasa menghadapi segala peristiwa dengan pertimbangan untung rugi. Apa untungnya kalau saya berbuat ini? Apa ruginya kalau saya tidak berbuat itu? Sehingga ketika mereka melihat perempuan tak bernama itu melakukan pengurapan atas kepala Yesus, mereka melihat, loh ini kan minyak yang mahal, mengapa diboroskan? Apalagi bukan diteteskan, tapi kan betul-betul dicurahkan kepada kepala Yesus begitu, ditumpahkan. Ini kan sebuah pemborosan bagi orang yang melihat dari perspektif untung rugi. Nah, sementara perempuan itu tidak
melihat tindakannya dari perspektif untung rugi, karena tidak mungkin ia mau membuang begitu saja minyak itu begitu rupa, karena yang dilakukannya bukan atas pertimbangan untung rugi, tetapi atas gerakan cinta kasihnya. Nah, jadi kita melihat di sini ternyata ada dua perspektif atau ada dua frekuensi yang nggak ketemu begitu, dan sikap nyinyir itu ya muncul karena perbedaan perspektif yang muncul di antara perempuan tak bernama dan juga orang-orang yang melihat peristiwa ini. Jadi ada yang satu perspektifnya apa? Transaksional? Iya, transaksional, betul. Yang satu frekuensinya adalah cinta. Betul, cinta kasih. Sehingga tidak memperhitungkan untung rugi. Iya, betul. Mengapa bisa ya dua perspektif ini bisa terjadi, Pak Pendeta? Jadi apakah sulit begitu orang yang melihat perspektif transaksional itu melihat bahwa bisa saja ini dilakukan berdasarkan cinta? Iya, saya mengamati bahwa perbedaan itu lahir dari perbedaan pengalaman bersama dengan Yesus. Perempuan ini, sekalipun kita tidak tahu persis peristiwa apa yang pernah dialami olehnya bersama dengan Yesus, tampaknya punya kesan mendalam tentang Yesus, tentang pribadi Yesus. Sehingga ketika ia menyatakan cintanya, dia tidak segan-segan memberikan, bukan tidak mungkin, barangkali minyak terwastu itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupannya untuk menunjukkan cintanya kepada Yesus. Nah, sementara orang-orang yang mengkritisi tadi, orang-orang yang bersikap nyinyir, tampaknya tidak cukup punya pengalaman yang personal dengan Yesus. Sehingga tidak ada sesuatu yang istimewa bersama Yesus. Alhasil, tindakan transaksional itu menjadi pilihan. Lain, kalau kita katakanlah punya pengalaman yang begitu berkesan dengan seseorang, dengan sahabat kita, atau mungkin dengan orang tua kita, tentu tindakan yang kita lakukan kepada mereka lahir dari ketulusan. Tapi kalau kita nggak pernah kenal orang tersebut, kita diminta untuk berbuat sesuatu, barangkali kita akan mempertimbangkan, apa untungnya kalau saya berbuat ini. Jadi pengalaman bersama Yesus tampaknya ini yang menjadi pembeda antara perempuan tak bernama dengan orang-orang yang mengkritik tadi, ya. Ya, baik Pak Pendeta. Ini menarik. Kita lanjutkan ke segmen yang ketiga untuk ulikan ayat selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab dengan narasumber Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Saat ini kita sudah tiba di segmen ketiga. Saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Sahabat, kita sedang mengulik Injil Markus pasal 14 ayat 3-9 dengan tema Gerakan Cinta untuk Yesus. Kita berada di segmen yang ketiga, di segmen yang terakhir. Baiklah, Pak Pendeta, kita meneruskan di ayat selanjutnya. Ini ada yang menarik, Pak Pendeta. Selain sebagian orang ini katakanlah menjadi gusar, ya, dan mempertanyakan untuk apa pemborosan minyak narwastu ini. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Dari ungkapan ini terkesan sepertinya perspektifnya bukan transaksional, untung rugi. Tapi kalau dari ungkapan ini terkesan mereka tampak tidak setuju, ini terlalu boros-boroskan, sedangkan kalau itu diberikan kepada orang miskin jauh lebih gitu ya, jauh lebih berdampak gitu. Lalu kemudian mereka memarahi perempuan itu dan Yesus berkata, nah biarkanlah dia. Ya, jadi perbedaan perspektif ini muncul begitu ya dari satu tindakan yang motifnya dilakukan oleh perempuan anonim itu dilatar belakangi oleh cinta. Apakah memang mereka itu sebegitu pedulinya kah sama orang miskin? Iya. Apa memang sebegitu pedulikah mereka sama orang miskin? Atau mereka menganggap Yesus seolah-olah jadi tidak begitu peduli pada orang miskin? Bagaimana Pak Pendeta melihatnya? Iya. Baik, menarik ya, sahabat YKB, untuk kita ulik lebih lanjut. Tentu ketika Yesus membela tindakan si perempuan yang tak bernama itu, pada saat yang sama sepertinya kan menepis kritik dari beberapa orang yang gusar karena pemborosan minyak. Ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak peduli kepada orang-orang miskin. Sebab kalau kita mencermati kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus di bagian-bagian lain Injil, bukankah Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin? Ketika orang banyak berkumpul mendengarkan pengajaran Yesus, lalu para murid ya karena hari sudah malam mengatakan, "Guru, suruh mereka pulang." Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak, kamu harus memberi mereka makan." Bukankah itu berarti bahwa Tuhan Yesus menaruh kepedulian kepada orang banyak yang bukan tidak mungkin di antara mereka ada juga orang-orang miskin, begitu ya? Nah, di sisi lain kita pun juga sadar bahwa dalam kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang miskin. Entah orang miskin karena ketidakadilan struktural, entah karena yang miskin karena bencana alam, akan tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, tanah Kanaan saja yang berlimpah susu dan madu, artinya kan tanah yang begitu subur, ternyata ketika dibagi-bagi kepada orang Israel, ada keluarga-keluarga orang Israel yang justru mendapat tanah yang tidak produktif, yang akhirnya jatuh miskin begitu. Nah, sementara kita menyadari setting peristiwa yang dikisahkan dalam Injil, bahwa 2 hari lagi adalah hari Paskah. Itu berarti Tuhan Yesus akan semakin mendekati hari-hari kematiannya. Kebersamaan orang banyak, kebersamaan si perempuan tak bernama ini dengan Yesus sudah sangat sebentar. Sementara orang miskin masih ada di sekitar kita. Artinya kesempatan untuk mengasihi Yesus menjadi semakin terbatas, dan itulah yang dimanfaatkan oleh si perempuan tak bernama tadi. Sementara orang banyak yang gusar itu sesungguhnya masih punya kesempatan loh untuk membela orang miskin, untuk menyatakan cinta kasih kepada orang miskin. Jadi kata-kata Yesus tadi perlu dilihat dari kesempatan yang semakin menipis untuk mengasihi Yesus, sementara masih banyak kesempatan untuk kita melayani orang-orang miskin. Menarik ya, jadi mesti ditempatkan dalam konteks ya. Karena sebentar lagi Yesus akan memasuki jalan sengsara. Dan itu yang tidak diketahui oleh orang banyak. Betul.
Betul. Itu yang tidak diketahui oleh orang banyak, dan itu hanya diketahui oleh perempuan anonim Perempuan itu. ini. Betul. Artinya memang ada relasi mendalam ya, sehingga perempuan anonim ini tahu persis gitu. Jadi tindakannya adalah tindakan yang mempersiapkan minyak narwastu, lalu kemudian mengurapi dari kepala, itu sudah dia persiapkan. Itu tindakan simbolik yang sebetulnya merujuk pada begitu ya, pada makna mendalam tentang siapa Yesus. Siapa Yesus, betul. Jadi ada gap memang ya. Gap pengenalan. Betul. Yang satu mengenal secara mendalam, yang satu tidak. Jadi nggak ketemu. Nggak ketemu. Perspektifnya begitu ya. Iya, betul. Berarti pengenalan mendalam relasi yang memang sangat personal ya. Betul. Sangat intim begitu. Nah, Pak Pendeta, ini bulan Februari, katanya kan bulan yang dekat begitu. Dengan cinta ya. Dengan cinta. Ada hari Valentine di bulan Februari ini. Nah, apakah kisah dalam Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9 ini berkaitan erat dengan tindakan cinta? Ya, baik. Sahabat YKB, dalam pengalaman hidup kita berjumpa dengan aneka bentuk cinta kasih ya. Ada cinta kasih di antara lawan jenis, ada cinta kasih di antara sahabat, dan juga ada cinta kasih dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kita memang tidak punya data yang terlalu banyak tentang perempuan tak bernama ini. Tapi tampaknya seperti tadi Pendeta Santi sudah sampaikan, ada pengenalan yang dekat dari si perempuan ini terhadap Yesus, sehingga dia tahu betul Yesus ini tidak lama lagi akan menghadapi jalan sengsara. Dan kepekaan yang seperti itu tidak dimiliki oleh para murid. Para murid berkali-kali oleh Tuhan Yesus dikatakan anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan menderita. Tapi para murid tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus saat itu. Tapi perempuan ini justru tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan menderita. Nah, ini tampaknya berawal dari kedekatan dan pengenalan yang sungguh serius dari si perempuan kepada Tuhan Yesus. Dan tindakan pengurapan si perempuan ini kepada Yesus sesungguhnya lahir dari ungkapan cinta kasih yang begitu tulus, yang begitu mendalam dari si perempuan, sehingga apa yang paling berharga dalam kehidupannya ia rela berikan untuk menunjukkan bahwa engkaulah raja, engkaulah imam yang sebentar lagi akan menempuh jalan sengsara untuk menggenapi rencana Allah. Luar biasa ya. Pengenalan mendalam dari perempuan, meskipun yang perempuan tak bernama ini. Ya, Pak Pendeta, kira-kira dari hal yang tadi ya sudah Pak Pendeta sampaikan, poin-poin apa lagi yang ingin Pak Pendeta boleh tekankan untuk bisa diperhatikan para pemirsa Ngulik Alkitab bersama kita sekarang? Ya, baik, terima kasih. Sahabat YKB, kalau kita kembali mengulas tentang cinta, maka bukan tidak mungkin kita bertanya apa sih itu cinta. Ya, ketika seorang pemuda mengatakan aku mencintaimu kepada seorang pemudi yang tengah dekat dengannya, maka si pemudi tentu perlu bertanya, apa bukti dari cintamu, begitu ya? Karena cinta itu kan bisa saja hanya sekedar sebuah pernyataan, sebuah katakanlah omong kosong. Tetapi dari kisah perempuan tak bernama yang datang dalam sebuah acara perjamuan, lalu ia membawa apa yang bisa jadi paling berharga dari kehidupannya untuk diberikan kepada Yesus, kita belajar di situ bahwa love, cinta, is a verb. Cinta itu adalah sebuah kata kerja. Jadi cinta itu aktif, mewujud dalam sebuah tindakan nyata, begitu. Nah, perempuan anonim, perempuan tak bernama itu telah mengungkapkan cinta kasihnya dengan membawa apa yang paling berharga dari kehidupannya. Dan itu betul-betul diberikan secara total kepada Yesus. Nah, tentu bukankah tindakan perempuan itu menjadi semacam bahan perenungan bagi kita?
apa hal yang paling berharga yang kita siap dan rela berikan kepada Yesus begitu. Nah, seringkali ini menjadi pertanyaan yang kita hindari karena kita takut, aduh, Tuhan meminta waktu kita untuk melayani. Tuhan meminta talenta kita untuk kita bisa berkarya di gereja. Tuhan meminta katakanlah materi kita untuk ikut mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, maka cinta kasih itu perlu mewujud dalam tindakan. Apapun bentuk tindakan itu. Apakah kita menyediakan diri untuk melayani di gereja, memberikan waktu, memberikan tenaga, kadangkala memberikan materi kita untuk pelayanan, itulah wujud cinta kita untuk Tuhan. Atau kita menjadi pendamping, ya, pasangan, katakan entah suami entah istri, yang tetap hadir bagi pasangan kita, memberikan dukungan kita bagi pasangan yang bekerja, mendengarkan pasangan yang berkeluh kesah, itu pun juga wujud cinta yang nyata bagi pasangan. Dan apa yang kita lakukan kepada sesama, sesungguhnya bukankah itu juga wujud cinta kasih kita kepada Tuhan secara tidak langsung? Sebab dalam Injil Matius, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, barang siapa melakukan tindakan yang kecil kepada orang yang paling hina sekalipun, engkau telah melakukannya untuk aku. Gitu. Jadi ketika kita menunjukkan cinta kasih, tindakan nyata kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, maka kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa inilah Tuhan, wujud cinta kasihku kepada sesama, dan juga wujud cinta kasihku kepada Tuhan. Dan ini poin penting yang rasanya perlu kita betul-betul renungkan. Apa hal berharga yang kita siap berikan untuk Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan? Kepada Yesus Tuhanku. Iya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang tak bernama ini digerakkan oleh cinta yang besar. Iya. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan justru ini mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sudah sejauh mana kita sungguh-sungguh mengenal, menjalin relasi yang makin intim bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau ada seorang mencintai, mengaku mencintai, ya, mencintai itu kan selalu ada intensi keluar, ya. Iya, betul. Cinta juga, tapi selalu intensinya mengarah pada keluar. Maka semua tindakan yang dilakukan ya untuk yang dicintai, dan dia tidak akan menghitung-hitung. Jadi tidak ada pikiran transaksional di sana, untungkah rugikah, karena aku mencintainya. Nah, karena sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kita dan mencintai kita, dan dia memberikan dirinya untuk kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh merasakannya, maka biarlah seluruh gerak hidup kita sehari-hari adalah juga digerakkan oleh cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan kehabisan pasti, ya, segala macam rupa tindakan yang bisa kita lakukan sehari-hari, sejauh motif yang kita lakukan memang karena cinta kita pada Tuhan Yesus. Wah, terima kasih Bapak Pendeta Nathanael Setiadi untuk kehadiran di studio dan mengajak kita untuk merefleksikan, ya, untuk menggali Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 dan menemukan pesan yang penting, pesan yang sangat berharga untuk kita semua. Sahabat, kami berterima kasih untuk dukungan yang sudah para sahabat berikan kepada kami dan yang sudah memberikan like, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dan boleh dibagikan kepada sebanyak mungkin orang dan boleh memberkati hidup banyak orang. Kita akan mengakhiri program Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh tersentuh oleh gerakan cinta dari seorang perempuan yang tak bernama, yang membawa apa yang paling berharga dari kehidupannya, minyak terwastu yang murni. Maka biarlah kami boleh juga bertanya dalam hati kami, apa hal berharga yang bisa kami bawa dan berikan untuk Yesus.
Dan biarlah Bapa, kami yang sungguh mengasihi Tuhan juga boleh membarengi cinta kasih kami kepadamu dengan upaya mengenal Tuhan lebih sungguh, lebih dalam, sehingga cinta kasih kami kepadamu juga semakin nyata dalam kehidupan ini. Mampukanlah setiap pribadi kami untuk semakin bertekun dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi sesama yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang yang tersentuh oleh cinta kasih yang kami sampaikan kepada mereka. Dan mampukanlah kami bukan sekedar sebagai pendengar firman, tapi kami juga belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup, kami serahkan ungkapan syukur kami. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.